Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pagi. Pak. Ya, terima kasih ya. Kita sudah masuk di pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tadi Bapak sudah cek di Google Classroom. Kalian sudah isi kehadiran ya, dan semuanya menulis saya hadir Pak dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelasnya Miftah untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Terima kasih Miftah yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dipenuhi keberkahan. Sebelum masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Dini Raihan, Hadir, Pak. Filsa Fahira, Hadir, Pak. Fitriana Zulfa, Hadir, Pak. Maisa Salsabila Asyah, Hadir, Pak. Maisi Salsabila Aisyah. Hadir, Pak. Ini si dua anak kembar ya. Muhammad Miftah Faturrahman, Hadir, Pak. Permata Apriliani Dewi Muslimah, Hadir, Pak. Ranita Eka Lestari, Hadir. Resa Ramdah Marhamah. Hadir, Ada? Pak. Ya, terima kasih. Ada. Risna Nur Alisa. Risna, Hadir, Pak. nah, gitu dong. Hadir. Salkila Permatasari. Salkila Permatasari. Ada. Hadir. Siap. Salmadika Putri Arif. Hadir, Pak. Tanti Tiara Rahma Fahira. Hadir. Hadir. Vina Laila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya telah hadir. Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita awali hari ini dengan rasa syukur yang mendalam, ya. Syukur karena sampai detik ini kita masih bernafas. Kita semua tahu hari ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah merubah tatanan hidup kita semua, ya. Kita menjadi terbatas, sekolah juga dilaksanakan secara online seperti sekarang ya. Tapi itu harus kita sikapi dengan pikiran yang positif dan prasangka yang baik. Kita juga harus tetap optimis dengan keadaan yang menimpa kita sekarang ya. Dengan berpikir positif, berprasangka baik terhadap segala hal, insya Allah semuanya akan menjadi terasa lebih ringan ya. Bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih ringan kita dalam menjalaninya. Setuju ya anak-anak ya? Setuju, Pak. Pak. Ya, kita juga dengan berpikir positif kita ambil hikmah nih pandemi yang terjadi sekarang. Ya, apa contohnya? Kita menjadi lebih menguasai teknologi. Ya nggak? Belajar secara virtual menuntut kita menguasai teknologi kayak sekarang ini. Melakukan pembelajaran di Google Classroom, mengakses Google Drive gitu ya, mencari referensi pengetahuan dari internet, itu kan sesuatu yang positif dan tuntutannya kita harus menguasai di bidang teknologi. Itu kalau menurut Bapak salah satu hikmah positif yang bisa kita dapatkan dengan situasi pandemi ini. Untuk itu mari kita tetap optimis menghadapi ini semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa beraktivitas kembali secara normal. Amin ya Allah ya Rabbal
Alamin. Amin. Ya Rabbal. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang prototipe produk dan desain kemasan produk. Kalian sudah baca di Google Classroom ya? Tadi Bapak sudah tuliskan kan di situ materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Bapak coba ingin review dulu. Kita kan kemarin sudah belajar juga nih seperti ini. Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa coba? Siapa yang ingin coba menjelaskan materi kita minggu kemarin? Boleh acungkan tangan. Wow, ini udah ada berapa nih yang mengacungkan tangan? Alhamdulillah, berarti masih ingat ya. Bapak coba minta ke Maisha dulu deh. Maisha, kemarin kita belajar apa? Masih ingat nggak? Minggu kemarin belajar tentang peluang usaha dan resiko usaha, Pak. Aduh, bagus. Betul sekali ya. Kemarin kita belajar tentang peluang dan resiko usaha. Ini tadi ada yang masih raise hand. Fitriana, tahu nggak? Masih ingat nggak kemarin peluang usaha dan resiko usaha itu apa coba? Masih ingat nggak, Fitriana? Iya, Pak. Izin menjawab ya, Pak. Ya, boleh. Peluang usaha adalah setiap kesempatan usaha atau bisnis yang memungkinkan orang sanggup menemukan tindakan yang rasional untuk mewujudkan keberhasilan dan keuntungan. Ya. Sedangkan resiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Maisha dan Fitriana ya. Makasih. Luar biasa, ini masih ingat. Ada lagi kemarin itu materi yang lain. Coba, Bapak masih kasih kesempatan nih. Siapa yang masih ingat? Selain belajar tentang peluang usaha dan resiko usaha, kita juga kemarin tuh belajar tentang apa lagi ya? Coba, acungkan tangan lagi deh yang mencoba jawab. Oh, ada 2 orang di sini. Coba, Permata, apa yang kemarin kita pelajari selain peluang dan risiko usaha? Ayo Permata. Kalau mau jawab, nah ini dibuka. Itu Pak tentang analisis SWOT. Oh ya, apa tuh? Yang strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, luar biasa ya. Analisis SWOT kita belajar juga minggu kemarin ya. Itu tentang strength, weakness, opportunity, dan threat. Terus gini, kalau dalam sebuah kegiatan usaha gitu ya, masih ingat nggak kemarin itu, kalau analisis SWOT itu bisa berguna untuk apa? Permata bisa menjelaskan? Bisa Pak, sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga analisis SWOT bisa dimanfaatkan oleh para stakeholder atau para pengambil kebijakan untuk mengetahui kondisi faktor internal eksternal dari perusahaan, termasuk juga kekuatan dan kelemahan para pesaing. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan lagi deh untuk Permata untuk jawabannya ya. Ini Permata nanti kalau suaranya kalau bisa rada digedein lagi ya volumenya. Tapi tadi terdengar ya yang disampaikan Permata. Jadi manfaatnya kita belajar analisis SWOT itu bagi pelaku usaha adalah sebagai strategi penentu untuk keberlangsungan usaha di masa depan gitu ya. Dengan analisis SWOT kita kan bisa mengetahui kekuatan, kelemahan gitu ya dari sisi internal eksternal perusahaan, termasuk kekuatan kelemahan dari para pesaing kita. Bapak kira cukup ya untuk review materi kemarin. Terima kasih kalian sudah menyampaikan materinya, berarti apa yang dipelajari kemarin masih terekam kuat di memori kalian. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini ya. Tadi Bapak sudah sampaikan di classroom. Sebentar, Bapak akan coba share screen dulu materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Channel. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang prototype. Pada kesempatan kali ini, Guru Channel akan membahas tentang prototyping. Proses pembuatan prototype produk barang dan jasa. Membuat prototipe produk barang atau jasa membutuhkan ide cemerlang dan tangan dingin seorang desainer. Tentu saja, seorang desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Bagaimanapun juga, sebuah prototipe akan mewakili produk barang atau jasa yang sebenarnya, sehingga proses pembuatannya harus dilakukan dengan cermat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe. Proses perancangan atau desain produk terdiri atas rangkaian kegiatan yang berurutan, sehingga dikatakan sebagai proses kerja perancangan atau proses kerja pembuatan prototipe. Adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada saat proses kegiatan desain produk antara lain adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat di depan kita ini. Yang pertama adalah memformulasikan hasil riset pasar. Bisa dikatakan titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk barang ataupun jasa adalah riset pemasaran. Mengapa demikian? Tentu saja, untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, seorang desainer produk harus memperhatikan data hasil riset pemasaran, karena riset pemasaran berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga data yang diperoleh dari hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Riset ini dilakukan untuk produk yang benar-benar baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan adalah menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, yang tentunya ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada adalah perusahaan mampu untuk membayarnya. Untuk hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Tahapan kedua yang harus diperhatikan adalah yaitu kemampuan perusahaan yang meliputi seberapa banyak tenaga kerja, mesin-mesin, dan peralatan penunjang lainnya. Hal tersebut akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan pada saat membuat produk pabrikan atau mass-pro atau massal. Dan tentu saja hal ini berkaitan pula dengan kemampuan keuangan perusahaan. Sebaiknya seorang desainer harus mempertimbangkan pula biaya produksi yang efisien dan sehemat mungkin. Ya, anak-anak sekalian, tadi tayangan videonya sudah kalian lihat secara utuh. Kalian tentu sudah mencatat ya poin-poin yang penting dari tayangan video tadi. Nah, sekarang Bapak akan minta hasil analisis terhadap video yang sudah ditayangkan tadi. Coba Bapak kasih kesempatan siapa yang mau coba presentasikan hasil analisis dari tayangan video tadi. Acungkan tangan. Waduh, udah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak. Sebentar, Bapak ini dulu ya. Pilih dulu. Tadi yang paling duluan. Tanti dulu deh, coba. Tanti, apa yang ingin coba disampaikan hasil analisis Tanti dari tayangan video tadi? Dari tayangan video tadi, jadi saya memahami sebelum kita membuat produk, kita harus membuat prototipe-nya terlebih dahulu.
Nah, itu Ya. bertujuan sebagai gambaran awal tentang produk apa yang akan kita buat nanti. Dan Mm-mm. pembuatan prototipe produk tersebut juga harus dilakukan dengan baik dan cermat. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tanti. Waduh, luar biasa ya. Ini kesempatan pertama buat Tanti. Bapak sudah langsung catat nih nilainya di sini. Terus yang kedua, siapa tadi? Miftah. Miftah raise hand. Ya, baik Pak. Tadi saya sudah melihat videonya, kemudian sudah dianalisis video tersebut. Tadi berdasarkan video tersebut ada yang dinamakan tahapan. Nah, tahapan tersebut itu adalah proses pembuatan sebuah prototipe produk, kebagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama, membuat formulasi berdasarkan hasil riset pasar. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, dalam membuat sebuah prototipe produk, harus memperlihatkan sketsa bentuk yang jelas terlihat dan mudah untuk dicetak blueprint-nya. Oke. Untuk yang terakhir, komponen prototipe produk itu harus lengkap dan membuat spesifikasi serta rincian biayanya, Pak. Begitu. Oke. Terima kasih Miftah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong untuk Miftah untuk jawabannya ya. Nah, gitu. Masih Bapak kasih kesempatan. Ini baru 2 orang yang melakukan analisis video tadi. Tadi Bapak udah lihat Fani ya, udah acungkan tangan. Di sini juga ada Prita. Fani dulu deh, Fani dulu. Gimana, Fan? Menurut saya prototipe produk penting untuk dibuat sebelum produk dibuat secara massal, karena dengan adanya prototipe produk, perusahaan bisa memiliki gambaran tentang produk yang akan dipasarkan, baik spesifikasinya, bentuknya, desain kemasannya, maupun minat masyarakat terhadap produk yang akan dijual. Luar biasa. Tepuk tangan lagi deh buat Fani ya. Oke. Tadi masih ada yang bertanya, yang mengacungkan tangan. Filsa, coba deh hasil analisis Filsa gimana dari tayangan video tadi? Jadi dari video tadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prototipe. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama fungsi produk, yang kedua yaitu standar dan spesifikasi desain, faktor yang ketiga yaitu jawab produk, faktor yang keempat yaitu harga dan volume, dan faktor yang kelima yaitu evaluasi prototipe. Oke, terima kasih. Dari penjelasan dari kelima faktor yang tadi, bisa dijelaskan nggak satu masing-masing dari fungsi yang sudah disampaikan barusan? Apa, Filsa? Bisa, Pak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi prototipe poin pertama yaitu fungsi produk. Maksud dari fungsi produk di sini yaitu setiap produk yang dibuat memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga desainnya juga akan berbeda. Faktor yang kedua yaitu standar dan spesifikasi desain. Dalam standar dan spesifikasi desain harus memperhatikan bentuk, ukuran, kesesuaian, dan keserasian produk. Faktor yang ketiga yaitu tanggung jawab produk. Maksud dari tanggung jawab produk di sini adalah produsen harus bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dibuatnya. Jadi, kalau ada keluhan dari konsumen, produsen tidak bisa lepas tangan. Makanya, dalam pembuatan produk prototipe juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar ketika produk itu sudah dibuat dan dipasarkan, tidak akan ada komplain dari konsumen. Luar biasa. Terus yang lainnya yang tentang harga? Yaitu harga dan volume. Maksud dari harga dan volume di sini yaitu untuk desain produk yang dibuat secara massal dan kontinu akan berbeda dengan produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada harga dan volume produksinya. Dan faktor yang mempengaruhi prototipe yang kelima yaitu evaluasi prototipe. Prototipe harus diuji dan dievaluasi. Kenapa harus diuji dan dievaluasi? Karena agar bisa diketahui apakah produk tersebut bisa langsung dibuat secara massal atau harus ada penyempurnaannya lagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dah untuk Filsa ya, untuk jawabannya yang sangat lengkap gitu ya, hasil dari tayangan video tadi. Masih ada, Bapak kasih kesempatan satu orang lagi deh untuk analisis video tadi. Siapa? Maisi?
mengacungkan tangan gimana, Mais? Mau sampaikan apa dari tayangan video tadi? Ingin bertanya, Pak. Oh, boleh. Sok, mau bertanya apa? Kan dari video yang tadi Bapak tayangin, ada pembuatan prototipe produk. Apa Iya. Pak keuntungan yang bisa diperoleh untuk perusahaannya tersebut itu, Pak? Terima kasih pertanyaannya ya, luar biasa sekali. Tadi Maisi katanya dari hasil tayangan video yang diperlihatkan tadi, katanya dengan membuat prototipe produk itu apa keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan? Gitu ya, Maisi pertanyaannya ya? Coba Iya, deh. Pak, begitu. Sebelum Bapak jawab, Bapak kasih kesempatan dulu kepada yang lain. Ada yang mau coba jawab nggak dari pertanyaan yang barusan Maisi sampaikan? Boleh acungkan tangan kalau yang mau jawab. Resa, Resen ya, Resa ya? Apa Res katanya yang mau disampaikan dari pertanyaan? Bisa menghindari, Hah? menurut saya bisa menghindari produk gagal, Pak. Oke, ya betul ya. Jadi keuntungan yang didapat oleh perusahaan ketika prototipe itu dibuat bisa menghindari produk gagal. Ya, ada yang mau menambahkan? Dini, ayo Din. Apa tadi pertanyaan dari Maisi katanya? Keuntungannya apa Pak kalau untuk bagi perusahaan ketika prototipe harus dibuat dulu? Coba Dini mau jawab apa? Jadi kalau misalkan sebelum bikin produk, dibuatkan dulu prototipenya, kita bisa tahu tentang gambaran produk yang akan dibuat. Iya, betul ya. Kita kan jadi tahu dulu nih gambaran produk yang akan dibuatnya seperti apa. Oke, terima kasih Resa, Dini. Masih ada yang menambahkan, melengkapi jawabannya dari pertanyaan Maisi tadi? Ini ada yang masih Resen Salmadika? Ayo Dik, mau jawab apa? Ya Pak, jadi untuk meminimalisir kerugian Pak, karena sebelum kita bikin produk, kita udah tahu produknya seperti apa, yang mau belinya siapa, biaya produksinya berapa. Oke, terima kasih. Bapak kira cukup ya. Maisi, tadi jawaban dari Resa, Dini, sama Dika gitu ya. Terkait keuntungan apa yang bisa diperoleh perusahaan ketika kita membuat prototipenya dulu. Ini Bapak coba tambahkan ya. Jadi memang keterkaitan produk dengan prototipe produk itu sangat erat gitu ya. Karena dengan dibuatnya prototipe produk sebelum produk itu dibuat secara massal gitu ya. Tadi disampaikan oleh Resa juga itu bisa meminimalisir kerugian dan menghindari produk gagal gitu karena udah diuji cobakan dulu. Terus kita juga ya keuntungan yang lain yang bisa didapat oleh perusahaan dengan membuat prototipe produk itu, perusahaan akan punya gambaran ya terkait dengan spek produk misalkan. Terus yang kedua, punya gambaran juga tentang minat masyarakat terhadap produk yang akan dibuat. Terus yang selanjutnya keuntungan yang lain gitu ya, ketika produk itu dibuat prototipenya dulu, perusahaan itu akan punya gambaran tentang apa? Tentang biaya produksinya gitu ya, tentang speknya. Sehingga dengan tahu biaya produksi, perusahaan itu punya gambaran juga tentang penentuan harga jual gitu ya. Jadi dia bisa mempetakan apakah produk itu bisa bersaing atau tidak di pasaran gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini keuntungan yang lain, perusahaan juga jadi punya gambaran tentang kemasan dan desain kemasan dari produk yang akan dibuat itu gitu ya. Jadi seperti itu ya Maisi, gimana? Jawabannya udah bisa dipahami? Sudah Pak. Oke, terima kasih gitu ya. Nah, ini Bapak kira cukup terkait dengan tayangan video. Ini Bapak ada tambahan materi ya dari PowerPoint. Coba nanti kita lihat materinya. Prototipe produk itu kan tidak terlepas dari jenis produk gitu ya, yang terdiri dari barang dan jasa. Nah, sekarang Bapak akan coba perlihatkan tayangan materi. Udah kelihatan belum? PowerPoint Udah kelihatan? Oke. Nih, coba. Nah, Bapak slideshow dulu deh. Nih, di sini ada produk, ada services gitu.
Coba nih sebelum Bapak kasih penjelasan tentang pengertian ini. Ada yang tahu nggak apa itu barang dan jasa gitu ya? Siapa? Coba acungkan tangan dulu deh. Dini, oke, Dini udah raisen. Apa Din yang Dini tahu tentang barang dan jasa? Barang adalah produk yang bisa dilihat, diraba, dan dikenali terlebih dahulu sebelum produk itu dikonsumsi, Pak. Sedangkan untuk jasa atau servis adalah produk yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan hasilnya. Tepuk tangan buat Dini. Coba jawabannya luar biasa. Betul sekali ya. Produk itu ada dua ya, ada barang, ada jasa. Kalau barang, produk yang bisa dilihat, diraba, dan dikenali terlebih dahulu sebelum produk itu dikonsumsi. Kalau jasa, kata Dini tadi, produk yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan hasilnya. Kayaknya masih ada lagi deh pertanyaan, apa jawaban untuk ini. Tadi Bapak lihat ada Vina, ada Resa, udah raisen. Coba Vina dulu. Vin, apa mau jawab apa tentang ini dari tayangan PPT ini, produk dan jasa? Ya Pak, kalau menurut saya barang itu berwujud, tapi kalau jasa itu tidak berwujud Pak. Oke, betul ya. Kalau produk itu berwujud, bisa diidentifikasi, bisa dilihat. Kalau jasa itu tidak berwujud. Kalau Resa apa, Res? Tadi udah raisen kelihatan. Apa? Menurut saya, barang mah bisa disimpan dan dipakai, kalau jasa mah tidak bisa. Oke, iya. Kalau barang bisa disimpan dan dipakai kembali atau dikonsumsi kembali, ya. Kalau jasa mah ketika udah dikonsumsi itu udah langsung hilang, ya. Jadi memang kalau secara teorinya barang atau goods adalah hasil dari suatu kegiatan produksi, ya, yang memiliki sifat-sifat fisik dan kimia, serta ada jangka waktu antara saat diproduksi dengan saat produk tersebut dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan kalau jasa atau servis, ya, merupakan hasil dari kegiatan produksi, sama gitu ya, tapi tidak memiliki sifat-sifat baik fisik maupun sifat kimia, ya, serta tidak ada jarak waktu antara saat diproduksi dengan saat dikonsumsi atau digunakan. Nah, jadi kalau barang itu ada wujud secara fisiknya bisa dilihat gitu ya, terus bisa dicoba dulu. Kalau kita misalkan mau beli sepatu gitu ya, kita kan bisa pesan sekarang, datangnya nanti bisa, atau barangnya sudah ada, dikenali dulu ukurannya, bisa dicoba ya, bahannya dari apa, harganya berapa. Kalau jasa tuh enggak, kita bisa langsung merasakan pada saat jasa itu diberikan oleh si pemberi jasa. Terima kasih untuk jawabannya ya. Kita lanjut materinya. Ini ada tayangan selanjutnya. Nah, coba di sini nih. Ada yang coba bisa jelaskan nggak? Di sini. Ini udah ada yang raise hand di sini. Coba Filsa dulu. Filsa ya? Filsa angkat tangan barusan. Bisa jelasin ini nggak? Baik, Pak. Jadi dari materi di sini bisa kita lihat bahwa produk itu terbagi menjadi dua. Ada goods dan service. Goods itu adalah barang dan service itu adalah jasa. Nah, dalam goods itu atau barang itu terbagi menjadi dua. Ada konsumen produk dan industrial produk. Nah, di konsumen produk itu terbagi menjadi tiga. Ada convenience product, shopping product, dan specialty product. Luar biasa, tepuk tangan lagi deh buat Visa. Tadi jawabannya bagus-bagus. Coba ada lagi yang menanggapi dari tayangan ini. Vina apa, Vin? Ngacungkan tangan kenapa? Mau tanya Pak, apa? Kalau yang itu ada penjelasannya nggak? Yang convenience produk, shopping produk, sama specialty produk. Oke, ya. Tadi kan udah disebutin sama Visa. Bapak coba kasih tambahan penjelasannya ya. Kalau produk itu tadi kan ada dua, ada barang, ada jasa gitu ya. Terus produk itu, barang itu ada namanya consumer product, ada industrial product. Nah, kalau consumer product atau produk konsumsi itu adalah barang-barang yang bisa langsung dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen tanpa harus diolah terlebih dahulu. Ya, itu namanya consumer product.
Sedangkan kalau industrial produk, ya, jadi produk yang dibeli oleh suatu industri untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis, ya. Jadi kalau consumer product itu barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen gitu. Ya, sedangkan kalau industrial produk itu barang industri. Jadi kalau misalkan dia akan dikonsumsi oleh konsumen harus melalui pengolahan dulu gitu ya. Terus tadi terkait pertanyaan Vina yang convenience product, shopping product atau specialty product ya. Penjelasannya seperti ini. Convenience product itu adalah produk kebutuhan sehari-hari, Vin, ya. Seperti barang bahan pokok gitu ya. Itu biasanya ini masuk di kelompok kebutuhan primer. Sedangkan kalau shopping product itu disebutnya produk belanja gitu ya. Jadi orang tidak setiap hari mengkonsumsi produk ini dan ini tidak masuk dalam kelompok kebutuhan primer, mungkin bisa kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier. Contohnya misalkan mobil, motor, televisi gitu kan mesti setiap orang beli, tapi kan itu tidak dikonsumsi secara berulang, beda dengan sembako gitu ya yang setiap hari harus kita beli. Sedangkan kalau yang ketiga yang specialty product ya, itu produk-produk khusus. Jadi tidak semua orang membeli dan bisa saja ini berupa produk-produk yang mewah. Ya, misalkan mobil mewah, jam tangan mewah atau produk-produk khusus yang dikonsumsi oleh tertentu, misalkan gini. Yang penderita cacat yang butuh kursi roda. Nah, kursi roda itu masuk sebagai specialty product. Itu mungkin jawabannya, Vin, gimana? Udah bisa difahami? Ya, Pak, jelas. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini terkait dengan jasa, ya. Jasa tadi kan kita udah ngomongin tentang barang, ya. Ada consumer product, ada industrial product, gitu. Sekarang jasa. Ada yang tahu nggak karakteristik jasa itu seperti apa? Siapa? Tanti. Oke, Tanti, udah acungkan tangan. Apa, Tan? Izin menjawab ya, Pak. Ya, boleh. Karakteristik jasa itu terdiri dari 4 ya. Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan oleh Dini sama siapa tadi? Reza kalau nggak salah. Ya, sama Reza. Ya, karakteristik jasa itu terdiri dari 4. Yang pertama itu intangible, yang artinya jasa tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium baunya sebelum jasa itu dibeli. Oke. Dan yang kedua yaitu inseparable, yang artinya jasa tidak bisa dipisahkan. Iya. Dan yang ketiga adalah variabel, dari namanya saja sudah jelas ya, bervarian gitu. Jadi kualitas jasa itu berbeda-beda. Dan untuk yang keempatnya yaitu perishable, yang artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali atau di lain waktu. Jadi bisa disimpulkan kalau jasa itu goib ya, Pak. Kayak goib. Iya. Oke. Iya, benar, terima kasih Tanti. Luar biasa ya jawabannya. Tadi memang di Jawa udah ada yang menyebutin ya terkait karakteristik jasa. Jadi yang tadi sampaikan Tanti, karakteristik jasa itu ada 4, ada intangible, inseparable, variable, perishable gitu ya. Kalau variabel itu tadi katanya jasa itu berbeda-beda. Jadi kadang-kadang untuk jasa yang sama kalau dilakukan oleh orang yang berbeda, hasil yang dirasakan juga bisa beda gitu ya. Contohnya ginilah, tukang cukur kan sama, jasa tukang cukur, ya. Tapi ketika di tempat yang sama, yang melayaninya itu berbeda orang, itu hasil bisa beda-beda, ya. Atau misalkan jasa servis kendaraan motor, ya. Itu kan tidak terlihat jasanya, tapi hasilnya bisa kelihatan. Terus variabelnya itu misalkan gini, motor kita diservis oleh mekanik ini, gitu ya. Ongkosnya sama, waktu pengerjaannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Kalau yang ini, kok ini jadi lebih enteng gitu ya. Ini kok lebih ringan dikendarai seperti itu. Atau misalkan jasa yang sama dikerjakan oleh orang yang berbeda, itu hasilnya jadi beda. Yang kemarin memuaskan, yang sekarang justru bisa jadi malah mengecewakan. Ya, oke, terima kasih Tanti.
Kita lanjut nih, karena kita masih ngomong tentang desain produk dan kemasan produk. Nih, sebelum Bapak jelasin lagi, siapa yang coba mau jawab nih tentang materi ini? Waduh, Miftah udah acungkan tangan lagi. Ini Miftah nih paling rajin nih, paling aktif nih hari ini. Apa Mif? Mau menjawab apa? Ya. Pengertian desain produk dan kemasan produk. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak, desain produk itu kan suatu proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Nah, sedangkan bedanya dengan kemasan tadi itu, kemasan itu desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, bahkan hingga warna agar dapat memberikan informasi agar produk itu dapat dipasarkan gitu Pak. Iya. Terus tambahannya kemasan juga itu kan ada fungsinya, salah satunya itu membungkus atau melindungi sebuah produk yang akan dibuatnya gitu. Oke, terima kasih, Miftah, luar biasa. Tepuk tangan dulu deh buat semuanya ya untuk jawaban yang disampaikan Miftah. Ya, boleh tepuk tangan nih biar nggak ngantuk ya. Masih semangat ya. Terima kasih Miftah penjelasannya. Jadi memang kalau desain produk itu proses penciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Jadi memang dalam desain produk itu biasanya muncul sesuatu hal-hal yang baru ya. Bisa yang baru yang sebelumnya memang belum ada, bisa juga yang baru tapi modifikasi dari desain sebelumnya ya, seperti itu. Kalau kemasan tadi Miftah udah sampaikan salah satu fungsinya untuk membungkus, melindungi dari sebuah produk. Nanti juga Bapak ada tayangan berikutnya ini terkait dengan fungsi produk ya. Kita lanjut. Nih, Bapak coba sampaikan terkait dengan desain kemasan ini ya. Ada hal-hal yang harus jadi perhatian dalam membuat desain. Nanti ini kan berhubungan dengan tugas yang akan kalian kerjakan ya di LKPD yang sudah Bapak simpen linknya di Google Drive. Jadi kalian nanti tinggal bisa download aja di situ. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya Bapak akan sampaikan nanti di pembelajaran penutup ya. Ini coba perhatikan, kalau kita membuat desain produk, yang pertama harus kreatif dan unik ya. Nih contohnya di sini lihat, ini kan bagus. Bentuknya segitiga, terus ada gambar seperti menyerupai tangan gitu ya. Terus yang kedua, ketika membuat desain produk juga itu harus hati-hati dalam memilih jenis huruf dan warna. Karena apa? Kadang-kadang kita suka kalau misalkan belum berpengalaman gitu ya, membuat desain kemasan, udah latarnya gelap, dikasih teksnya yang gelap. Seperti bagus tapi jadi tidak terbaca gitu ya. Atau misalkan latarnya terang, terus kita membuat teks atau hurufnya juga terang. Nah, makanya ini harus kontras. Jadi kan kelihatan nih ya. Di sini ada latarnya hitam gitu ya. Tulisannya hitam tapi dikasih backgroundnya kuning gitu. Terus yang selanjutnya di sini juga harus memastikan bahwa label itu mudah dibaca. Ya, jangan sampai kita pas mau lihat ini tulisannya tuh apa gitu ya, nggak kelihatan. Terus diusahakan juga harus memanfaatkan gambar ya, supaya apa? Supaya lebih menarik. Jadi orang begitu lihat gitu langsung tertuju gitu ya. Itu kok bagus banget. Akhirnya kan suka seperti itu ya ketika melihat kemasan produk. Terus ini juga penting nih, harus menggunakan bahasa yang tepat ya. Jangan sampai rancu kita membaca apa tahu-tahu ditafsirkannya berbeda dengan apa yang tertuang dalam isi kemasannya gitu. Terus yang lain juga jangan melupakan kenyamanan. Karena kan kemasan itu nanti mungkin saja bisa kita tenteng, bisa kita bawa, bisa kita simpan. Jangan sampai misalkan begitu disimpan tersenggol sedikit, jatuh, misalkan atau didudukin sedikit kena angin, terguling. Nah, seperti itu. Atau kalau kita misalkan bawa, pegangannya itu nggak nyaman, bikin tangan kita sakit. Nah, jangan seperti itu ya. Terus kemasan juga harus mudah dibuka ya, harus mudah dibuka. Terus harus terlihat kokoh ya, dia karena sebagai pelindung. Tadi Miftah sudah sampaikan salah satu fungsi kemasan itu untuk melindungi produk. Dan yang terakhir ini harus keep it simple katanya, harus dibuat
simple. Mungkin. Nah sekarang kita harus tahu juga nih syarat kemasan yang baik. Coba di sini. Siapa tadi Permata udah acungkan tangan? Apa tahu nggak syarat kemasan yang baik itu kira-kira harus seperti apa? Harus kuat Pak bahannya, sama Ya, menarik, terus apa lagi? eye catching, menarik gitu, sama bahannya juga dapat mudah didapat, unik, terus murah juga Pak. Oke, terima kasih itu Permata ya. Jadi memang saat kemasan yang baik itu, nih di sini Bapak sudah ada. Yang pertama harus kuat dan aman, gitu ya. Kuat untuk produknya maupun aman buat konsumen. Terus harus terlihat eye catching. Artinya ketika kita melihat dari kejauhan juga, dari kejauhan tuh kita udah bisa tahu, ih kok kemasannya bagus banget, gitu ya. Kita jadi samperin, akhirnya pengen tahu ya terkait produk itu dari kemasannya, gitu ya pertamanya. Terus harus praktis, mudah dibuka dan dibawa. Ya tadi Bapak udah kasih contoh, kalau misalkan kita mau beli sesuatu, dibukanya susah kan direpot. Atau kalau kita bawanya susah gitu ya, kan merepotkan kita. Terus harus dari bahan yang mudah didapat, ya. Supaya apa? Ketika kita butuh lagi gitu, kita tidak susah untuk mencari bahan baku sebagai kemasannya. Terus harus unik, artistik dan berfungsi ganda. Tadi kan fungsi kemasan diantaranya kan sebagai wadah, sebagai nanti ada sebagai pelindung juga gitu ya. Nah itu fungsi ganda dari kemasan. Dan yang terakhir ini tadi yang disampaikan oleh Permata harus murah gitu ya, tidak membebani biaya produksi. Dan jangan sampai juga ketika kita membuat kemasan produk itu justru harga kemasannya lebih mahal dibanding produknya. Seperti itu ya. Dan sekarang ini nih, fungsi kemasan. Tadi sebagian sudah disinggung sama Permata, sama Miftah juga gitu ya. Di sini ada 6. Yang pertama sebagai pelindung dari produk itu, sebagai wadah, terus sebagai alat promosi, sebagai daya tarik gitu ya, bagi produk, sebagai identitas, dan sebagai brand image. Mungkin itu dulu materi yang disampaikan hari ini. Ada pertanyaan dari yang disampaikan Bapak? Atau ada tanggapan dulu? Silakan acungkan. Oke, Maisha udah mengacungkan tangan. Apa Mais mau mengomentari apa? Kan Pak tadi dari tayangan PPT yang Bapak sampaikan, ada salah satu fungsi dari kemasan produk adalah sebagai brand image. Itu teh apa ya, Pak? Oh iya. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Ini tadi memang Bapak tadi menyimpulkan ini yang barusan salah satu fungsi kemasan itu sebagai brand image. Coba ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira apa? Dari pertanyaan Maisha tadi. Ada 2 orang yang mengacungkan tangan. Tanti dulu deh. Tanti apa? Mau yang bisa dikasih jawaban ke Maisha tentang brand image itu apa sih sebagai fungsi kemasan produk katanya? Kalau menurut saya brand image itu ya kan fungsi kemasan itu sebagai brand image. Itu artinya kemasan bisa menunjukkan image dari produk tersebut. Oke. Jadi kayak wajah dari produknya gitu. Oke, terima kasih Tanti, luar biasa. Tepuk tangan dulu deh buat Tanti jawabannya ya. Biar semangat terus. Tadi Dini juga acungkan tangan, gimana Din? Mau coba jawab pertanyaan Maisha, katanya fungsi kemasan itu salah satunya sebagai brand image. Apa katanya? Menurut Dini apa? Kalau menurut saya, fungsi kemasan sebagai brand image itu mempunyai arti dengan merek yang tercantum pada kemasan. Produk bisa membuat masyarakat atau konsumen lebih mudah mengingat merek produk tersebut. Oke, iya. Dengan kemasan itu akan lebih menguatkan konsumen ya untuk mengingat produk tersebut. Nah, seperti itu mungkin brand image. Bagus sekali tadi jawaban dari Tanti dan Dini. Masih ada yang mau menambahkan pertanyaan dari Maisha? Ini Miftah. Oke, Miftah ini luar biasa ya, aktif sekali hari ini.
tabungan poinnya udah banyak nih di Bapak ya. Coba Miftah mau jawab apa? Tadi pertanyaan dari Maisha terkait brand image apa itu dalam fungsi kemasan? Ya, kalau menurut saya Pak, brand itu kan sama dengan merek ya. Nah, merek atau label itu kan sebagai identitas ya, udah diketahui. Nah, itu teh fungsinya itu buat membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya, terutama produk yang sejenis gitu Pak. Misalnya ambil contoh deh, deterjen bubuk itu kan susah dibedakan ya antara satu produsen dengan produsen yang lain kalau tidak dikemas gitu. Oke, benar. Terus? Atau air mineral gitu. Kan kalau nggak ada kemasannya otomatis kita nggak tahu ya, susah diidentifikasi ini tuh merek apa sih gitu. Oke, luar biasa. Bapak tuh suka terkesan nih dengan jawaban Miftah. Ya, tepuk tangan dulu deh sekali lagi buat Miftah ya, luar biasa nih. Bener ya, Maisa tadi ini dari 3 jawaban tadi yang disampaikan Tanti, Dini, terus Miftah gitu ya, itu sudah lengkap kalau menurut Bapak jawabannya ya. Brand image itu kan memang membuat konsumen atau siapapun yang melihat sepintas suatu kemasan itu, konsumen bisa langsung mengetahui gitu produk yang dikemasnya ya. Tadi yang Tanti bilang, jadi dengan kemasan itu menunjukkan image dari produk itu gitu ya. Terus kalau dikarenakan adanya ciri unik dari produk itu gitu ya, dari kemasan itu, menjadikan produk itu mudah dikenali oleh konsumen karena menjadi ciri khusus gitu ya, yang sudah melekat di kemasan produk tersebut. Jadi ciri khusus itu akan sangat memudahkan bagi konsumen untuk memberikan repeat order atau pembelian ulang. Tadi itu contoh yang sangat konkret itu yang disampaikan oleh Miftah ya. Kita ilustrasikan deterjen yang sama-sama berbentuk serbuk gitu ya. Kalau tidak ada kemasannya, kita kan nggak tahu ini produk apa gitu ya. Atau tadi contoh yang keduanya yang air mineral. Misalkan air mineral kan dua-duanya kan sama putih gitu ya. Coba kalau tergeletak atau diwadahin hanya plastik yang tanpa merek, ya tanpa brand di situ, kita kan nggak bisa tahu ini merek apa. Tapi kalau kita misalkan si air mineral itu dikemas kayak sekarang aja yang kalian lihat, ya ada yang kemasan aqua, ada yang kemasan le mineral. Nah di situ brand image, kemasan sebagai brand image itu di situ, ya dengan adanya merek aqua, dengan adanya merek le mineral misalnya, kita bisa langsung tahu, oh berarti produk itu melekat dengan kemasannya gitu ya. Itu mungkin yang disampaikan. Gimana Maisa, penjelasan dari Tanti, Dini, Miftah tadi udah bisa dipahami? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Ini sepertinya waktu kita sudah mulai habis, tapi sebelum ini ditutup, Bapak nanti setelah ini Bapak akan sampaikan terkait penugasan ya, proyek yang harus kalian kerjakan. Tapi Bapak ingin coba mendengar dulu nih rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kan di awal Bapak sudah minta kalian mereview pertemuan sebelumnya. Ya alhamdulillah semuanya masih ingat gitu ya. Berarti kalian terus belajar. Terus yang kedua, kita hari ini kan sudah belajar banyak hal ya. Nah sekarang Bapak ingin tahu, coba siapa yang bisa menyampaikan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba acungkan tangan dulu deh. Ini Bapak mau catat lagi nih sebagai tabungan nilai kalian. Ini udah ada berapa? 4 yang resen. Ranita dulu deh, Ranita tadi yang duluan ngacung. Apa dari materi yang sudah disampaikan hari ini, kira-kira apa yang Ranita bisa tangkap? Coba jelaskan. Jadi untuk membuat sebuah produk, sebelum produk itu diproduksi secara massal, maka harus dibutuhkan dulu prototyping-nya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau tadi materi kita memang ada ya, untuk membuat produk itu, sebelum produk dibuat massal, berarti harus dibuatkan prototipe-nya dulu. Tepuk tangan deh buat Ranita ya. Coba lagi tadi yang ngacungkan tangan. Bapak lihat ada Risna. Gimana, Ris? Baik, Pak.
Jadi keterkaitan produk dan prototipe produk itu sangat berhubungan erat, Pak. Karena dengan dibuatnya prototipe produk sebelum produk itu dibuat secara massal, maka akan meminimalisir dari kerugian, Pak. Oke, tepuk tangan lagi deh buat Risna dan Ranita. Ya, siapa lagi? Coba yang masih, supaya nggak lupa nih. Tadi materi kita hari ini tentang ngomongin prototipe produk gitu, terus apa lagi? Vina tadi udah acungkan tangan. Ya, Pak. Gimana, Vin? Faktor yang mempengaruhi prototipe ada 5. Yang pertama, fungsi produk, lalu ada standar dan spesifikasi desain, kemudian tanggung jawab produk, terus lalu ada harga dan volume, yang terakhir ada evaluasi prototipe. Oke, terima kasih dari Vina ya. Ada lagi yang mau coba menyampaikan materi hari ini udah kita pelajari tadi? Salkila, oke, Salkila udah acungkan tangan. Gimana Sal? Ya, jadi untuk fungsi kemasannya itu ada sebagai brand image, terus juga sebagai pelindung, sebagai identitas produk, sebagai wadah, sebagai media promosi, dan juga sebagai daya tarik, Pak. Tepuk tangan dulu deh untuk Salkila ya yang udah jawab. Jadi benar tadi kita juga belajar tentang fungsi kemasan ya, yang kita udah bahas panjang lebar juga gitu ya. Ada 6 fungsi kemasan tadi yang disampaikan. Kemasan sebagai brand image, kemasan sebagai pelindung, kemasan sebagai identitas produk ya, kemasan sebagai wadah gitu ya, dan kemasan sebagai media promosi serta kemasan sebagai daya tarik. Satu lagi deh tabungan nilainya, Bapak tawarkan siapa yang mau coba jawab terkait materi hari ini. Permata lagi, boleh deh. Permata, udah acungkan tangan. Gimana Permata? Apa yang kita pelajari hari ini? Iya Pak, ya seperti yang sebelumnya dijelaskan tentang syarat kemasan yang baik itu harus kuat, aman, terus terlihat menarik juga, eye catching, terus praktis, buka atau dibawa, terus dari bahannya juga mudah didapat. Juga bisa didaur ulang, terus memiliki nilai lebih unik, berfungsi ganda, artistik, dan juga murah. Oke, terima kasih Permata ya. Tadi udah dijawab sama Ranita, Risna, Vina, Sakila gitu ya. Dan terakhir Permata barusan. Kalian memang murid-murid yang sangat pintar gitu ya. Hari ini sudah tampil semangat gitu ya, cantik-cantik dan gara ranteng. Ya, Bapak kira ini selesai untuk pelajaran kita hari ini, tapi jangan lupa ini ya, ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, ini tadi Bapak udah sampaikan juga kan di Google Classroom terkait dengan penugasan kita hari ini. Kita akan membuat 2 pekerjaan ya. Yang pertama membuat desain prototipe produk, yang kedua tentang membuat desain kemasan produk ya. Nanti pekerjaan ini harus dikerjakan dalam 1 minggu. Jadi dikembangkan ini kan hari-hari Kamis. Rabu depan kalian harus sudah upload. Ya, bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Nah, kalian nanti harus kita upload Rabu depan di Google Classroom. Ini linknya ya, tadi juga kalian kan sudah akses di Classroom-nya. Dan ingat nih, meskipun ini tugas kelompok, ya, tadi Bapak udah minta kalian di Google Classroom itu bikin kelompoknya, ya. Tadi kan sudah ada, nanti Miftah tadi KM-nya udah catat. Nah, silakan nanti diskusi dengan kelompoknya, mau bikin seperti apa, ya. Dan Bapak ingatkan lagi, meskipun ini tugas kelompok, tapi nanti harus diuploadnya masing-masing ya, perorangan. Di situ kan di Google Classroom ada menu tugas dan diupload di situ. Ya, jangan lupa hari Rabu. Bapak mau tanya. Ya, apa? Kalau tugasnya bikin satu-satu aja, kan per kelompok. Ya. Siapa yang nanya tuh, Abang nggak kelihatan? Tanti. Oh, Tanti. Terima kasih pertanyaannya ya.
tugasnya itu kalau misalkan desain produknya atau desain kemasannya mau 1 boleh, mau 2 juga boleh gitu ya, sebagai alternatif pilihannya. Karena yang penting nanti kalian rembukan dengan teman kelompoknya, harus sebagai keputusan dari kelompok. Kan bisa saja dalam nanti diskusi kalian dengan kelompok itu, misalnya nanti misalkan ngasih konsepnya ini misalkan, atau Fitriana ngasih konsepnya ini. Nah itu kan boleh aja kalian nanti diskusi, tapi yang di-upload di Google Classroom gitu harus sudah merupakan keputusan kelompoknya, ya. Jadi kaliannya harus diskusi di situ, jangan misalkan karena mentang-mentang satu kelompok 5 orang, terus semuanya punya ide dan 5-5-nya. Nah, Bapak minta nanti boleh kalian berdiskusi, berkolaborasi lah, kita mau melakukan ide apa, tapi yang diupload itu tugas yang sudah menjadi keputusan kelompoknya. Ya, bukan sebagai, jadi bisa aja yang 5 orang itu sama gitu, tapi itu hasil diskusi. Ya, bisa dipahami ya, Tanti? Ya. Pak, izin tanya. Oh iya, Miftah nanya apa lagi, Mif? Boleh. Boleh gak Pak nyari referensinya di internet gitu? Oke, boleh sekali ya. Jadi memang kalian kan nanti di situ untuk membuat desain tuh sekarang tuh kan medianya banyak banget lah pilihannya ya. Kalian misalkan mau referensi, mau menggunakan aplikasi apa, terserah. Mungkin nanti kalian juga bisa lebih tereksplor lah kemampuannya ya, Miftah. Jadi sangat boleh sekali ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari referensi bagaimana cara membuat desain kemasan yang menarik, cari aja sekarang kan sudah lebih mudah ya, ada internet. Gitu ya Miftah ya, bisa dipahami juga? Ya, siap Pak, bisa. Oke, ya. Jadi pokoknya nanti Bapak akan pantau nih progres dari pekerjaan kalian. Nanti kita kan udah ada WA group ya, nanti Bapak cek. Terus kalian juga jika ada kesulitan atau ada yang ingin didiskusikan, kalau mentok di kelompoknya, bisalah bertanya ke Bapak, ini nomornya ya, 081 726 500. Jadi kalian bisa bertanya ke Bapak, jangan sungkan-sungkan. Makanya nanti dalam 1 minggu ini Bapak akan coba pantau, Bapak lihat kelompok mana nih yang udah berjalan. Dan ingat, ini Bapak akan selalu berlakukan kalau kalian mengumpulkan tepat waktu, itu bisa dapat nilai maksimal. Kalau misalkan Rabu, Bapak cek di Google Classroom, sudah ada, berarti itu nilainya maksimal. Tapi kalau misalkan udah telat, atau misalkan kelompoknya udah ada yang upload, tapi kelompok lainnya masih tertinggal, berarti nanti nilainya kurangi. Bisa dipahami sampai sini penjelasan Bapak terkait tugasnya? Bisa Pak. Terima kasih. Luar biasa memang kalian itu ya. Nah sekarang, ini karena waktu kita sudah mau habis ya, mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat terus ya untuk pembelajaran kita. Terus mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini juga sangat bermanfaat buat kalian. Tadi Bapak udah sampaikan terkait teori-teori desain kemasan produk gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi referensi buat kalian untuk mengerjakan tugas ini. Terus ilmu yang kalian dapat hari ini juga mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk kesuksesan kalian ke depan. Ya. Kalian juga harus punya, yakinkan dalam diri kalian itu bahwa apa yang kalian rencanakan hari ini, ya, apa yang kalian cita-citakan itu pasti berhasil, ya. Jika kemarin misalkan kalian ngalamin gagal atau nemuin kekecewaan, lupakan dulu lah, ya, lupakan, ikhlaskan, udah selesai itu, gitu ya. Yang penting nanti kita tetap harus semangat menghadapi masa depan, karena kalian ini generasi muda yang akan jadi penerus gitu ya. Hari ini adalah hari yang baru, jadi hari ini adalah lembaran baru buat kalian. Teruslah bergerak, berlarilah sekencang-kencangnya ya. Hanya orang yang bergerak maju yang bisa mendekati impian, yang berkesempatan untuk tersandung dan jatuh. Mungkin orang yang duduk santai memang tidak akan tersandung,
tapi dia akan tetap tertinggal karena tidak ngapa-ngapain. Bapak pesan juga jangan sia-siakan waktu kalian. Karena apa? Waktu itu kan tidak berulang. Ya, penyesalan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kita berusaha untuk memperbaikinya. Ingat itu ya. Jadi kalian tuh sekarang harus coba manfaatkan. Bapak tahu ini masanya pandemi gitu ya. Mungkin waktu kalian banyak untuk rebahan, tapi sekarang kalian harus bangkit. Orang tua ngasih fasilitas HP. Manfaatin itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kurangi bermain game yang seperti itu. Bapak minta supaya kalian itu tetap semangat. Apa yang jadi cita-cita kalian terus kejar ya. Kalian pasti mampu. Buktikan gitu ya kepada orang-orang yang meremehkan kalian. Kalau misalkan selama ini, kamu ngapain kayak gitu? Paling juga jadi apa? Nah itu abaikan saja. Justru tunjukkan pada dunia bahwa kalian itu bisa menjadi sukses. Ya, semangat terus ya. Dan ingat, segala sesuatu itu harus diraih dengan kerja keras. Tidak ada hasil terbaik yang bisa kalian raih tanpa jerih payah dan pengorbanan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa tadi tugas proyek yang harus dikerjakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Tugasnya bisa kalian akses di Google Drive. Yang linknya sudah Bapak kirim. Ya, jangan terlambat mengumpulkan. Ya, ingat, jangan terlambat mengumpulkan, gitu ya. Pokoknya Bapak nanti pantau aja di grup ini. Ini kelompok 1 udah sampai mana? Bapak lihat contohnya, gitu ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, Bapak minta Miftah, ya, sebagai ketua kelas untuk membaca doa. Silahkan, Mif. Ya, baik. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Miftah. Ya. Sebagai penutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya. Coba kepakan tangannya. Tetap semangat. Nah, seperti itu ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Miftah, Filsa, Maisa, Salmadika, Fitriana, Permata, Ranita, Tanti, Maisi, dan semuanya kalian luar biasa ya. Semangat terus untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, mohon maaf jika dalam penyampaian Bapak hari ini ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh dulu. Silakan boleh keluar room ya. Jangan lupa tugas dikerjakan, oke?